Pemirsa, sepak bola Indonesia memasuki wajah baru. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan 9 pemain naturalisasi dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Harapan positif muncul setelah Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Akankah para pemain diaspora Indonesia mampu menggapai asa Garuda Muda merumput di Piala Dunia? Berikut liputan khas Vloganza bersama reporter Henry Aprila dan juru kamera Dias Triawan. Halo pemirsa, pemain timnas sepak bola Indonesia kembali merebut tempat untuk mendapatkan posisi dalam ajang bergengsi sepak bola internasional Piala Dunia 2026. Dalam asuhan, di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dengan 14 pemain diaspora, Indonesia memperkuat skuad Garudanya dalam liga pertamanya melawan Arab Saudi dengan permainan yang cukup cemerlang dengan skor yang imbang, yakni 1-1. Dan lantas seperti apa atau seberapa besar peluang para pemain diaspora untuk menggiring maupun membawa nama Indonesia untuk Piala Dunia 2026? Pada laga perdananya di babak kualifikasi melawan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C, di mana starting 11 skuad Garuda ini didominasi dengan pemain diaspora. Selanjutnya ini di bawah Mister Gawang, ini ada Martin Pais yang bermain secara cemerlang, menangkis maupun menahan tendangan penalti dari Arab Saudi. Selanjutnya di lini pertahanan dan juga diperkuat dengan back sekaligus juga dengan kapten tim, ini ada J.I. Jess yang berasal dari Belanda. Selanjutnya di sisi tengah, ini di sisi tengah ada Tom Haye beserta dengan 2 striker lainnya yang berasal dari Belanda, yakni ada Orat Mangun dan juga Struik. Selain kelahiran Belanda, ada 2 pemain naturalisasi kelahiran benua biru lainnya, yakni Sandy Walsh yang lahir di Belgia dari seorang ibu keturunan Indonesia, serta Jordi Amat, kelahiran Spanyol yang memiliki darah Indonesia dari jalur nenek yang lahir di Makassar. Namun Jordi tidak ikut bermain saat melawan Arab Saudi dan Australia karena belum sembuh dari cedera. Ya, dalam pertandingan Indonesia melawan Australia, di mana Shin Tae-yong kembali menurunkan 9 pemain diaspora. Ya, tentunya ini menggunakan format 3-4-3, di mana juga di pertandingan Indonesia melawan Australia, Indonesia bermain cemerlang. Bahkan Indonesia juga mendapatkan skor yang seri. Untuk mengetahui bagaimana pendukung para supporter untuk Indonesia, kita sudah bersama dengan salah satu warga yang juga ikut mendukung timnas Indonesia. Halo, selamat sore. Sore. Ini kalau boleh beri dukungan untuk Indonesia, bagaimana melihat pertandingan kemarin Indonesia melawan Australia? Saya ngeliat secara keseluruhan aja serangan-serangan kita di menit-menit awal tuh luar biasa gila. Penyelamatannya gemilang sekali. Strike dari menit awal udah nyerang. Itu keren lah. Ya, lolos main di Piala Dunia lah. Faktor sejarah memiliki peran dalam dominasi pemain diaspora yang terlahir di Belanda. Lalu apakah cukup menjadi modal para pemain ini dalam bermain di Indonesia dalam persiapan untuk menuju ke Piala Dunia 2024? Dari si permainan kita juga meningkat. Padahal biasanya ketika bertemu dengan Arab Saudi kita pasti kesulitan untuk bisa mendapatkan poin. Menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga terlihat bagaimana kualitas dari kita. Kita memang kalah penguasaan bola, kita memang kalah dari sejumlah peluang, tapi kemudian kita bisa memaksakan hasil imbang. Dalam 12 pertemuan terakhir bertemu dengan Australia, kita pun hanya sekali imbang. Artinya apa? Kalau kemudian kemarin kita mendapatkan hasil imbang dengan mayoritas adalah pemain-pemain diaspora, berarti ada peningkatan kualitas. Cara bertahan kita bagus, struktur
permainan kita juga bagus, meskipun hasilnya memang hanya 1 poin. Nah, yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya adalah bagaimana kemudian ketika nanti Indonesia bertandang ke Bahrain dan kemudian bertandang ke China. Dua laga ini yang akan menjadi sangat penting untuk langkah Indonesia, apakah membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia, membuka peluang kemungkinan melalui jalur putaran 4, atau justru kita tidak punya peluang. Karena kalau dibandingkan dengan tim-tim yang lain, China dan Bahrain bisa dikatakan menjadi lawan yang paling mungkin untuk bisa kita kalahkan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Ya. Indonesia memasuki babak baru sejarah permainan sepak bola Indonesia yang menurunkan pemain yang berdominasi diaspora. Tidak menukir skill permainan pemain yang memiliki darah murni Indonesia. Tentu kombinasi yang apik dari pelatih Sintayong ini juga diperlukan, bahkan untuk memperhatikan para pemain dan memperhatikan siapa lawannya. Kuncinya adalah kerjasama dan kedisiplinan para Garuda Muda untuk bisa bermain di atas lapangan hijau. Dengan saya Hendry Afrila dan juru kamera Dias Triawan. Sampai jumpa lagi di Vloganza pekan depan.